Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 686. Dr. Qin. Cia-Xia menutupi wajahnya dan melangkah mundur, dengan sedikit ketakutan dan kesedihan di matanya. Bisa terlihat bahwa dia ingin balas dendam dan sangat marah, tapi dia tidak memiliki kekuatan ini. Anto Liang mengeluarkan telepon, memutar nomor, lalu menunjuk ke Thomas Qin dan berkata, "Kamu tunggu saja." Beraninya Karnu memukul. "Putriku, kamu tidak tahu apa pekerjaanku. Aku kasih tahu kamu, setengah dari pemasok toko obat di seluruh kota Donghai adalah aku. Hanya satu kataku saja sudah bisa memanggil ratusan orang untuk membunuhmu." Thomas Qin mencibir, ternyata adalah pemasok obat. Jika dia tahu bahwa Dr. Qin yang terkenal berdiri di depannya, tidak akan tahu bagaimana dia akan bereaksi. Ketika Thomas Qin mengajak Aili masuk ke dalam untuk melanjutkan kegiatan mereka mengelilingi sekolah, seorang guru sepertinya telah melihat adegan ini dan keluar untuk menengahi. "Anda berdua, aku adalah koordinator BP, Margakuhan. Apa yang terjadi dengan Anda berdua? Apakah aku perlu menjadi penengah?" Sebelum Thomas Qin dapat berbicara, Anto Liang langsung berkata, "Mediasi apa? Dia berani memukuli putriku, hari ini aku harus mematahkan kakinya." Koordinator Han sedikit malu dan juga dilema. "Hehe, Anda jangan marah. Kita semua di sini untuk anak-anak kita bersekolah. Sekolah kita juga agar memungkinkan siswanya bisa belajar dengan baik. Coba lihat, kedua anak ini sama-sama sangat lucu. Mungkin nanti mereka akan jadi teman sekelas, lebih baik bersikap rukun." Anto Liang mendengus, "Kamu tahu apa, kamu punya anak. Kalau anakmu dipukul, apakah kamu bisa tahan?" Koordinator Han tampak tidak enak dan menghela nafas. "Tidak mungkin, aku punya masalah dengan tubuhku, aku belum punya anak, maaf." Setelah itu, koordinator Han tampak sedih. Anto Liang tertegun sejenak, tidak menyangka koordinator Han juga mengalami masalah ini, dia juga seperti ini, sudah menikah bertahun-tahun dan tidak bisa melahirkan anak, sehingga dia mengadopsi anak. Dia tidak menyangka akan mempunyai penyakit yang sama dengan koordinator Han ini. Thomas Qin berkata, "Aku seorang dokter. Jika Anda membutuhkannya, aku dapat membantu memeriksanya." Koordinator Han tercengang sejenak. "Benarkah? Kalau begitu cobalah." Selesai berbicara, koordinator Han menjulurkan tangannya, dan keduanya pun memulai pemeriksaan denyut nadi di lapangan besar ini. Beberapa menit kemudian, Thomas Qin melepaskan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Tubuhmu terlalu dingin, kurang olahraga, hidup tidak beraturan. Anda harus menyingkirkan beberapa kebiasaan buruk. Kemudian aku akan memberi Anda obat, akan sembuh dalam 3 bulan." Koordinator Han tertegun, "Benarkah? Apa yang Anda katakan itu benar? Bisakah sembuh secepat itu?" Thomas Qin tersenyum, "Jangan khawatir, ini bukan penyakit serius." Begitu mendengar suara Thomas Qin, koordinator Han tiba-tiba merasa sedikit familiar, di benaknya muncul sebuah pemikiran luar biasa, dia lalu bertanya, "Jangan-jangan Anda Dr. Qin?" Padahal, koordinator Han hanya bertanya sekilas, tidak terlalu yakin, suaranya hanya agak mirip dengan yang ada di TV. Pada konferensi tabib, Thomas Qin bersikap serius ketika dia berbicara, dan dia mengenakan topeng dan jas putih, jadi tidak terlihat apapun. Koordinator Han hanya berpikir bahwa dirinya memiliki kemampuan kedokteran yang baik dan nama belakangnya adalah Qin, maka dia pun terpikir akan hal itu. Thomas Qin terkejut sesaat, karena sudah dikenali, dia juga tidak perlu berbohong lagi. "Iya." Koordinator Han melebarkan matanya, "Tidak disangka Anda benar-benar Dr. Qin. Muda dan hebat, baguslah, penyakitku akan sembuh." Karena Dr. Qin sudah berbicara begitu, maka pasti tidak ada masalah. Hari itu di TV,
penyakit yang langka dan sulit disembuhkan pun bisa disembuhkan oleh Dr. Qin. Penyakit ketidaksuburannya ini sama sekali bukan apa-apa. Anto Liang tercengang. Qin, Dr. Qin. Dr. Stranger, bab 687 koneksi Dr. Qin. Tidak disangka, orang yang ada di depannya ternyata adalah Dr. Qin. Anto Liang mengertakkan gigi dan merasa menyesal di dalam hatinya. Jika tahu bahwa dia adalah Dr. Qin, dia tidak akan memiliki konflik dengannya. Kalau tidak, jika diperiksa Dr. Qin, mungkin dia sudah sembuh. Meskipun sudah mengadopsi Chia-Xia, bukankah lebih baik jika bisa memiliki anak sendiri? Ayah, wajahku sakit. Chia-Xia yang ada di samping menarik lengannya dengan muka kasihan. Anto Liang mengertakkan gigi, jangan khawatir, ayah akan memanggil beberapa orang nanti, lihat apakah dia masih berani sombong. Segera, sebuah mobil melaju menghampiri, dan beberapa anak muda turun dari mobil. Anak-anak muda ini berpakaian sangat formal, dan berjalan dengan sangat sopan, tidak goyang ke sana-sini ataupun lemas, sepertinya bukanlah gangster. CEO Liang, ada apa mencari kami? Anto Liang berkata, para dokter, anak perempuanku telah dipukuli hari ini, mohon bantuan kalian. Sambil berbicara, Anto Liang menunjuk ke Thomas Qin dengan tangannya, "L2 dia orangnya." Beberapa dokter itu mengikuti pandangan Anto Liang, wajah mereka tiba-tiba berubah. Dr. Qin. Thomas Qin tertegun sejenak, dia tidak mengenal orang-orang ini, tetapi sekarang ini bisa dibilang dia cukup terkenal, tidak mengherankan jika ada yang mengenalnya. Beberapa dokter itu bergegas menghampiri dan berjabat tangan dengan Thomas Qin dengan penuh semangat. Dr. Qin, kami adalah dokter di rumah sakit gigi. Kami pernah melihat Anda di rumah sakit kami sebelumnya. Thomas Qin mengangguk. Ternyata begitu, sebelumnya dia pernah membantu Vivin memeriksa pasien, orang itu dirawat di rumah sakit gigi. Tak heran jika ada yang melihatnya. Ekspresi wajah Anto Liang berubah. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar Dr. Qin. Dokter yang dia panggil pun mengenalnya, sungguh memalukan. CEO Liang, maaf, kami berteman dengan Dr. Qin, masalah ini, kami tidak bisa bantu. Dari awal mereka memang tidak mau ikut berkelahi, mereka hanya datang membantu karena Anto Liang adalah seorang pemasok obat-obatan. Sekarang ternyata lawannya adalah Dr. Qin, jadi wajar saja mereka tidak akan melakukannya. Wajah Anto Liang sangat jelek, dia menunjuk ke Thomas Qin dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Karena tunggu saja, yang seperti ini juga ingin masuk ke sekolah. Bangsawan, kamu tunggu saja. Anto Liang langsung mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon koordinator pendidikan. Halo. Koordinator Sun, ada anak bernama Aili Qin di sini. Dia tidak boleh masuk sekolah. Kalau diterima, anak perempuanku tidak akan masuk sekolah ini, kalian juga jangan berharap dengan uang pangkal 4 miliar dariku. Setelah berbicara, Anto Liang langsung menutup telepon. Orang tua biasa dari siswa yang ingin bersekolah hanya dapat membayar uang pangkal paling banyak 100 atau 200 juta, 4 miliar sudah yang terbaik. Dia murah hati dan langsung membayar 4 miliar, dia sendiri saja sudah bisa mengalahkan banyak orang tua. Pihak sekolah secara alami akan lebih menghargainya. Tidak mungkin menyinggung Anto Liang karena orang tua biasa. Bapak koordinator langsung berkata, jangan khawatir CEO Liang, namanya Aili Qin kan. Coba aku lihat daftarnya. Oke, aku akan hapus dia dari daftar. Beberapa menit setelah menutup telepon, ponsel Thomas Qin berdering. Halo, ini dengan orang tua Aili Qin. Izinkan aku memberitahu Anda bahwa anak Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Karni menolak menerimanya. Anda dapat mencari tempat lain. Thomas Qin mengerutkan kening. Koordinator Sun, ya, Anda yakin? Koordinator Sun mencibir. Ornom kosong, aku adalah koordinator pendidikan dan aku yang menangani masalah ini.
Tentu saja yakin, kamu seharusnya tahu siapa yang telah kamu singgung, bukan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.